First, karena kelihatannya masih lesu, masih pagi-pagi mungkin ya, belum begitu semangat semuanya. Coba saya cek suaranya dulu. If I say hello, you say hi. If I say hi, you say hello. Okay? Alright. Okay, ready? Okay. Hello. 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 Hi. 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 Hello. Hello. Hi. 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 Hello. Halo. Hi. Hello. Baru tiga udah nggak mau belum semangat ini. Oke. Oke, siap. I will point, yes, with my hand. This side, hello. This side, hi. Ya, kalau saya ke sini hello, kalau ke sini hi. Ya, ini boleh ikut ke sebelah sini ya, tuh ya. Saya sebelah sini deh. Oh enggak, ini ke sebelah sini. Ini udah banyak soalnya ya. Ini hello, ini hi. Siap? Oke, look at my hands. If I point here, you say hello. If I point here, you say hi. Siap? Siap, oke. Hello. Hello. Kena ya. Oke. Oke, siap semuanya. Thank you. Ini udah ada suaranya, udah siap. Sekarang saya pengen cek fokusnya dulu biar kalian fokus dan siap untuk menerima materinya dan tuvelnya juga. Jadi gamenya itu simple. You just need to clap your hands. Tepuk tangan. Oke, silakan apanya disimpan segala macam di device-nya. Siapkan tangannya seperti ini. Oke. If I say A, you clap once. Sekali, ya. Oke, coba A. Oke, if I say B, you clap twice. Oke, 2 kali. Oke, coba B. If I say C, no clap. Ya, nggak ada yang clap. Kalau ada yang clap, berarti nggak fokus. Ya, and if I say D, you clap 3 times. Oke, coba A, B, C. Oke, D. Understand? Coba kita warming up dulu ya. Siap. Let's go. Semuanya tangannya kayak gini biar saya lihat. Saya bisa pantau semuanya. Kalau nggak fokus langsung ke depan dan jadi pemateri ya. I'm just kidding. Okay, let's go ya. Ready? Let's go. A, C. 1, 2, 3. Belum ada fokus ya. Belum fokus. Gak apa-apa. Masih warming up. Oke. Siap ya? Itu warming up-nya. Sekarang masuk ke ronde pertama ya. Oke, siap. Nanti kalau nggak ke depan, bantu saya di sini. Yes. Oke, ready? 1, 2, C. Oke. B, A, D. Ada yang nggak clap juga nih ya. Ada yang nggak tepuk tangan. Oke. Yang nggak tepuk tangan juga berarti tutup ke depan. Oke. Siap. Ulang. Let's go. Ronde kedua. Sekarang baru saya tunjuk ke depan ya. Siap. Kalau nggak mau ke depan berarti harus fokus. Oke. Siap. Fokus ya. A, C. Oke, good. Udah mulai fokus. Siap. B, C, A, D, C. Oke, good job. Semuanya udah mulai fokus. Saking nggak mau ke depan berarti semuanya langsung fokus ya. Oke, sepertinya udah fokus semuanya, udah semangat, udah siap buat materinya. Let's get ready into the TOEFL seminar and workshop. Okay, you guys ready? Are you guys ready? If you are ready, let's say ready. If you are you ready? Ready. Okay, let's go. Let's start with the TOEFL seminar and workshop. We start with this one. Okay. First, I will introduce you into TOEFL and the preparation for the TOEFL. Okay, this is by me, Aldi Hakim Herlambang SPD. So, tadi seperti yang dikenalkan oleh Taulia, my name is Aldi Hakim Herlambang. You can call me Aldi. In the classroom, sometimes, my students always call me Mr. or Sir Aldi. Okay, that's just two difference. Biar apa? Jadi sebenarnya kalau teaching di kelas, kalau kamu ingat untuk manggil teacher kamu itu Mister atau Sir atau Mrs. gitu ya, atau Miss, kalau yang itu artinya mindset kamu tuh lagi learning English. Itu sebenarnya helping buat kamu gitu. Jadi kamu tuh fokus buat learning English. So you can call me Aldi here because I'm not the teacher here. Yes, saya bukan teacher di sini. So let's start with the TOEFL. Yes. Okay, first I have fact about TOEFL. Ada faktanya tentang TOEFL ini apa? Hanya butuh salah sekitar 40% soal aja,
kamu udah gagal mencapai skor standar. Pertanyaannya, ada berapa soal di TOEFL? Coba saya buka seminarnya dengan pertanyaan itu. Ada yang bisa bantu jawab? Ada berapa soal di TOEFL? Cik, ada yang pernah TOEFL? Tes TOEFL belum sebelumnya? Ada yang pernah? Coba, berapa soal? Tesnya ada 50. 50. Totalnya berapa? Masih ingat nggak? Lupa lagi. Iya, oke, nanti kita coba cek. Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang si TOEFL-nya sendiri, ada yang bisa bantu jelaskan apa sih TOEFL itu dan kenapa, atau singkatan TOEFL itu apa, lalu kenapa harus tes TOEFL yang dijadikan persyaratan administrasi? Ada yang bisa bantu jelaskan mungkin? Kamu boleh sini atau ke depan? Ayo, let's go. Ke depan ya. Siapa namanya? Tiara. Oke, Tiara boleh. Silahkan coba jelaskan ke temannya. Sebentar. Jadi TOEFL itu test of English as a foreign language. Betul. Nah, jadi persyaratan TOEFL dari IPDN itu tentang saya buat meningkatkan kurikulum di IPDN. Oke, kamu pernah tes TOEFL? Siap, apa? Berapa skor kamu? Siap, di atas 400 kan? Udah di atas 400. Oke, pertama kali? Siap, pertama kali. Oke, keren, tepuk tangan buat Tiara. Oke, Tiara, thank you. Saya hadiahnya apa ya buat Tiara? Ini saya ada permen, kamu mau permen? Saya ada permen. Ini buat Tiara ya. Oke, good job. Enggak, tuh dari teteh udah disediain ya. Itu hanya apresiasi kecil dari saya. Thank you Tiara sudah membantu untuk menjelaskan TOEFL itu apa. Jadi kita akan mulai. Kenapa 40% soal saja kamu sudah gagal mencapai skor standar. Tadi kalau kata Tiara skornya itu 400. Untuk first timer itu bagus sekali sebenarnya ya. Nah, skor standar itu berapa? Skor standar di TOEFL itu rentangnya di 310 sampai 670 tuh 7. Nah, untuk mencapai skor standar yaitu skor 500. Kenapa disebut standar? Karena rata-rata beasiswa dan kampus itu kamu mensyaratkan, bahkan untuk IPDN kemarin masih ringan, sebenarnya 400 itu udah masuk ya. Tapi who knows, sekolah kedinasan itu full of surprises, penuh dengan kejutan. Tahun ini kita nggak tahu, mungkin bisa aja dinaikkan atau barangkali tiba-tiba berubah dari prediction yang sebelumnya boleh sekarang harus jadi ITP. Kita nggak tahu kan, ya. Nah, jadi kita harus persiapkan diri kita sebaik mungkin. Apapun itu, semua peluang yang bisa menggugurkan kalian, semuanya harus diminimalisir dan harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Termasuk dengan TOEFL-nya yang jelas sudah jadi syarat administrasi. Oke, kita akan lanjut dulu. Di sini artinya kamu untuk mencapai skor 500 itu harus menjawab benar sekitar 66% sampai 70% soal. Nah, salah lebih dari 40% itu berarti kamu langsung di bawah standar. Artinya 40% itu dari soal TOEFL, tadi kata Tiara subtestnya itu rata-rata 50 benar. Pertama, tes yang pertama ada apa? Di situ ada listening. Apa itu listening? Mendengarkan. Jadi akan dites kemampuan mendengar kamu. Di listening itu seperti apa sih kemampuan kamu, kecakapan kamu dalam listening. Kalau kamu masih awam sekali dengan listeningnya gitu ya. For example, I will start speaking English. If you don't understand what I'm saying, it means that your listening must be improved. Because if you don't understand what I'm saying, how about when foreign speakers speaking gitu ya, when native speakers speaking English? Yes. Okay. I will tell you a short story. Okay, I will tell you a short story. Ini ingat, ini akan saya coba tes listeningnya dulu. Sebentar ya. Tes listeningnya sebentar. I will tell you short story. If you understand what I'm saying and then you can retell about my short story, berarti listening kalian udah mulai bagus. Ready? Nanti saya akan tanya semuanya, apa story yang barusan saya sampaikan? Okay? Listen to what I'm going to say. Okay? So I have a short story. The short story is about a crow. Sorry, the short story is about the thirsty crow. Okay? So, that story is about a crow who wants to drink. But he cannot find any water in the jungle. Okay? So, let's start with the story. One day, there are a crow.
circling around, flying around in the jungle, looking for water because the crow feels thirsty. He wants to drink, but there is no water because in the jungle, all of the river is dried up. There is no water left. Okay, so the crow keeps circling around the jungle, and in that moment, he found a jar of water. Yeah, there is a jar on the ground, a jar of water, but the water is very low. So the jar is like this height, but the water is very low. Okay, now the crow wants to drink. He wants that water, but his beak cannot reach the water. So what can he do to get the water? The crow is a smart animal. He is a smart bird, so he thought of a creative way to get that water by what? By putting pebbles into the jar of water. So the crow keep picking up pebbles in the ground and then put it into the jar, and then the water slowly but surely the water rises until his beak can reach the water and he can drink the water. And he feels happy after he drank the water and he's not thirsty anymore. And the crows go back flying with happy face. That is the short story. Okay. That's the short story, everyone. Do you know the story? Let's try speaking in English. Okay? Coba, try speaking in English ya. If you watch in MNC TV ada zaman dahulu, you will know the story. Okay. Okay, who can help me retell the story? In English dulu coba deh, saya pengen tahu ada yang bisa in English? Boleh? Ada coba? Can you retell the story in English? Just a little bit, it's okay. You doesn't have to speak English perfectly, it's okay. It doesn't matter with the grammar, as long as you can speak English. Can you? Anyone? You want to try? Do you want to try? Yang baru datang, do you want to try yang belakang? You want to try? In English? The story is from one tree. This can be, then they find the butter. The water is Low, very low. Very low, and yes, they put the rock in the butter. Okay, the rock. And the water is high, and see the rock can drink. And the crow can drink the water. Okay. Benar nggak ceritanya seperti itu? Betul? Okay, give applause for your friend. Siapa namanya? What's your name? Ramzi. Okay, Ramzi. Targetnya kemana Ramzi? Akmil atau sekolah kedinasan? KPDN. Okay. If you can speak English, ya, mau kalian ke sekolah kedinasan ataupun ke Akmil atau ke Akpol apalagi, if you can speak English itu akan jadi nilai lebih buat kalian. That's why I'm what do I say? Encouraging you to speak English. Jadi saya ngedorong kalian, saya nge-support kalian biar kalian mulai bisa speaking English. Little by little it's okay, ya. Tapi jangan sampai ditanya sama pewawancara misalkan, can you speak English? Yes, little I can. No, not like that, ya. Jadi kayak sama kayak gitu ya. But if you can speak English even just a little bit, it doesn't matter. Yang penting kamu bisa dan itu bisa jadi nilai lebih buat kamu. Oke, good job Ramzi, thank you. Jadi ceritanya tentang apa? Crow. Crow itu apa? Burung gagak yang kehausan. Terus si burung gagaknya menemuin apa? It's not technically a bottle. I say jar. You know jar? Jar itu ya toples lah, sekitar toples atau like a vase bunga kayak gitu, oke? Okay? But his beak cannot reach the water, kayak gitu ya. Terus dia masukin pebbles. Apa itu pebbles? Batu kecil. Apa itu batu kecil istilahnya? Kerikil. Pebbles is the English for kerikil. Okay, good. Artinya apa? Dari short story saya, when I'm saying, saya orang Sunda nih,
yang ada kalau ngomong English ada aksen Sundanya, Sundanese English gitu ya. You understand what I'm saying English. If you get used to listening to English, nanti kebiasaan-kebiasaan listening kamu akan bagus. Jadi ketika ngedengerin film, suka nonton film? Suka dengerin lagu? Lagu pop nih misalkan, atau lagu rap misalkan kalian suka ya. Kalian dengerinnya pasti nggak liriknya, karena nggak ngerti liriknya, bener nggak? Pasti kalian dengerin karena seru aja gitu kan? Nah, itu tuh kalau kalian dibiasakan, mungkin kalian juga akan terbiasa nanti. Ya, you will start to recognize, oh liriknya lagu Bruno Mars itu ternyata ini ya, kelamaan kok saya jadi ngerti gitu. Nah itu tuh dengan ngasah listening kalian. Oke, satu itu cara kalian bisa ngasah listening, dan bagian tes yang akan diujikan di TOEFL, ITP atau prediction. Kemudian next, after listening ada apa guys? Structure. Apa itu structure? Structure and written sebenarnya lebih lengkapnya. Apa itu structure and written? Simpelnya, in English itu adalah grammar. Pasti gak suka sama grammar, bener gak? Terlebih kalau di sekolahnya, selama kalian sekolah, jarang masuk ketika pelajaran bahasa Inggris. Bener gak? Bilang, saya gak suka belajar bahasa Inggris. Kenapa? Saya gak suka sama gurunya. Biasanya kayak gitu, bener gak? Relate kan? Ya, karena itu yang diceritakan anak-anak didik saya juga ketika belajar bahasa Inggris. That's why learning English itu have to be fun. Harus seru, harus menarik, biar kalian pun bisa mengikutinya. Nah, ketika ngobrolin tentang structure and written, ngobrolin tentang grammar, sebenarnya grammar itu fun, guys. Grammar is very fun. Seru banget kalau kalian memang tahu gimana cara untuk belajar grammarnya, dan diajarin gimana caranya untuk belajar grammar yang seru. Nanti I will tell you how to learn about grammar ya. Next, ketiga ada apa? Reading comprehension, pemahaman untuk reading atau membaca. Ada yang suka reading di sini? Ada yang suka baca nggak? Ada yang suka baca buku? Saya bertanya dulu nih, anak-anak pra KBB ada yang suka baca buku nggak? Sedikit. Buku apa yang suka Bilkis baca? Mana Bilkis teh? Oh itu, suka buku baca apa? Novel? Novel, oke. Bahasa Indonesia? Oke, coba kalian, karena gini, di reading itu yang jadi tumpuannya atau yang akan membantu kalian adalah kemampuan literasi kalian. Kalau literasi kalian rendah, gak suka baca, bahkan dalam bahasa Indonesia, baca reading saya jamin pasti ngantuk. Pasti ngantuk ngerjain teh. Udah mah ngantuk, bosan, malas baca teks yang panjang gitu ya, reading TOEFL itu pasti panjang-panjang, kamu malas, pasti nggak akan dibaca. Biasanya kayak gitu. Rata-rata. Makanya apa? Kamu harus tingkatkan literasi kamu ya. Oke, that is about fun fact-nya. Jadi 40% soal itu totalnya dari soal TOEFL ada 140. Jadi 40% soal sekitar 55 soal. Sekitar 55 soal, kalau kamu salah udah pasti di bawah 500. Tapi masih masuk di 400. Cuman ngapain kalau kamu bisa tinggi? Kenapa harus ngejar yang rendah? Bener nggak? Kalau kamu bisa lulus tahun ini, kenapa kamu harus pesimis tahun depan? Gitu. Kalau kamu bisa ngejar ke akademi dulu, kenapa kamu harus ngejar bintara dulu? Gitu. Ya, mindset kalian harus disiapkan dari sekarang. Oke, let's go. Next, this is a little bit about me, yang tadi disampaikan juga sama THO. So, I'm from Garut, dan beberapa hal yang saya bisa point out itu saya sudah meluluskan TOEFL ITP. Saya ngajarin TOEFL kurang lebih udah 4 tahun berjalan sekarang. Kalau di TOEFL-nya sendiri, banyak anak didik saya, mau TOEFL ITP ataupun prediction, mereka udah pada lulus. Alhamdulillah. Tapi catatannya apa? Belajar tiap mapel di sini seminggu sekali juga kah, Teh? Sama? Kayak Tiu seminggu sekali. Yang kali kan ya? Ya yang regulernya gitu. Kan kalian belajar seminggu sekali ya? Belajar bahasa Inggris seminggu sekali nih. Apakah cukup? Tidak akan cukup. Tidak akan cukup sedikit pun. Kenapa? Karena if you want to learn about any subject, minimal kalian sehari, ini yang saya lulusin itu, rata-rata yang dapat skor sampai 500, sampai 600, mereka belajar seminggu minimal 3 kali. Dan itu tuh bahkan sampai 2 jam atau 2 jam setengah dan lama gitu. Bahkan mereka privat lagi sampai mereka improve. Sama aja kayak SKD. Kalian pada ngerjain SKD kan? Nilai pertama kalian SKD pasti
Amazing ya? Amazing sekali kan? Ya, tapi ketika kalian sering tes, pasti nilainya naik, benar nggak? Ya, kalau kalian belajarnya bener, tesnya, praktisnya sering, kalian latihannya sering, pasti bakal naik terus. Oke, let's go next. Kita langsung masuk ke section yang pertama, yaitu Introduction into Tuple. So, apa itu Tuple ITP? So, Tuple ITP itu singkatan dari apa? Institutional Testing Program. Nah, di ITP ini tuh ada dua. Yang official sama yang prediction. Bedanya apa? Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Tapi intinya namanya prediction sama gitu. Nah, di ITP ini itu digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kalian, yaitu Test of English as a Foreign Language. Kenapa foreign language? Kan di Indonesia mah bahasa Inggris tuh sebagai bahasa asing, benar nggak? Bukan bahasa kedua. Benar kan? Nah, tahu nggak negara mana di Asia yang bahasa Inggris itu bahasa kedua? Satu, mana? Singapura. Tadi Malaysia. Terus? Mana lagi? Ayo, coba keluarkan Filipina. Terus? Dan masih banyak lagi. Pertanyaannya gini. Indonesia, kita jangan jauh-jauh ke Filipina dulu deh, atau Singapura dulu. Yang tetanggaan sama kita negara apa? Malaysia. Ya, kenapa negara tetangga kita bisa menerapkan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, tapi kita nggak bisa? Kenapa? Karena persemakmuran Inggris dan bekas dari jajahan. Oke. Dan apakah penempatan seperti Malaysia itu dan di Indonesia ketika bahasa Inggris sebagai bahasa asing itu literally benar asing, benar nggak? Kita bilang ya bahasa Inggris asing ya, benar-benar asing gitu karena kita jarang ketemu sama bahasa Inggrisnya. Kalau di sana di Malaysia ya bahasa Inggris itu jadi bahasa kedua. Contohnya apa? Di Indonesia kita punya sepeda bahasa ya. Kita punya bahasa ibu kita apa? Bahasa bahasa ibu kita biasanya dari daerah ya, bahasa daerah kita bahasa Sunda. Bahasa utama kita yaitu bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kita punya istilah sendiri untuk bahasa yang kita maksud. Contohnya di bahasa Indonesia ada sepeda. Bahasa Inggrisnya apa? Bicycle. Di bahasa Melayu di Malaysia ada nggak? Nggak. Mereka bilang sepeda apa? Bicycle. Benar nggak? Itu tuh diserap dari bahasa Inggris. Jadi mereka itu bahasanya tidak mempunyai bahasa yang asli gitu. Jadi mereka menyerap. Contoh lain, kayak misalkan kita punya paman, ya. Kalau di bahasa Inggrisnya apa? Uncle. Di Malaysia uncle mutu gitu ya kan? Ya. Nah, itu mereka memang diserap dari bahasa Inggris dan kita mau punya bahasa sendiri, tapi kalau di Malaysia nggak punya. Makanya mereka itu menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Oke, sedikit tentang itu. Selanjutnya di Tuple ITP ini tuh sangat-sangat luas kegunaannya. Bisa buat beasiswa, IPDN, sekarang sekolah kedinasan yang tahun kemarin, lanjut kuliah, syarat sidang, dan lain sebagainya. Bahkan ke BUMN aja yang prediction yang akan kalian kerjakan, itu tuh bisa dipakai gitu. Dan prediction yang akan kalian kerjakan nanti, kalau kamu di PDN, nilainya nanti udah masuk, kamu tuh nggak usah pusing lagi nanti teh. Udah punya prediction, udah bisa dipakai buat administrasi. Jadi, selain kamu belajar sekarang, nanti pun kamu udah langsung dapat sertifikatnya. Ya, udah full paket gitu. Jadi nggak akan sia-sia kamu datang hari ini dan kamu belajar hari ini. Oke, next kita masuk ke persyaratan Tuple untuk Capra PDN. Saya buat slide ini itu tahun lalu sekitar 2024 akhir dan masuk ke 2025 untuk tes yang 2025 tahun lalu. 2024 ada pengumuman yang bikin shock semua calon praja PDN. Apa? Tiba-tiba ada Tuple. Gini guys, bayangin. Satu APRA se-Indonesia siswanya ribuan. Waktu itu sampai saya ngajarin Tuple online webinar sampai 900 siswa. Se-APRA semuanya yang mau IPDN aja ada 900 siswa. Dari 900 siswa ini yang tes Tuple hanya ada sekitar 10 orang. Sisanya nggak pernah tes Tuple, asing banget sama bahasa Inggris. Jadi mereka ketika ada pengumuman IPDN, mereka langsung apa? Chaos, panik. Kenapa mereka panik ya? Nggak tahu, ternyata tiba-tiba Tuple dijadiin persyaratan. Kalau nggak bisa Tuple ya berarti nggak lulus dong persyaratannya, benar nggak? Makanya sekolah kedinasan itu penuh dengan surprise. Bisa aja tahun ini tiba-tiba, oh harus pakai ITP yang official. Oh nilainya yang sebelumnya berapa?
400 tiba-tiba harus 450 atau 500 bahkan gitu ya. Mending kalian nilainya sekarang gede daripada kalian bertahan nggak apa-apa saya dapat 400 misalkan pas-pasan ya udah nggak akan tes lagi nyantai weh pas administrasi tiba-tiba harus 450 panik lagi dong kalian harus tes lagi benar nggak? Mending siapin dari sekarang setinggi mungkin nilai kalian. Terus contoh lain contohnya ada yang mau ke Akpol nggak di sini teh sejauh ini? Belum ada ya? Belum ada. Kalau di saya ada beberapa yang mau ke Akpol. Akpol sendiri tes tupelnya itu nilainya 500. 500 udah tinggi, lebih tinggi gitu ya. PDN 400, Akpol 500. Bisa aja tahun ini justru naik lagi gitu. Tapi Akpol sendiri 500 tuh udah paling bare minimum banget. Artinya apa? Kalau untuk Akmil, ada yang mau ke Akmil? Banyak ya yang mau ke Akmil di sini? Yang mau ke Akmil, meski tidak ada persyaratan secara eksplisit tupel menjadi persyaratan administrasi, tapi Akmil itu kamu harus bisa speaking bahasa Inggris. Inggris tuh udah harus jadi bahasa, kamu udah bisa bahasa asing. Saya kasih bocoran, anak didik APRA yang lulus kemarin di Banten, dia alumni pesantren, pesantrennya bilingual. Jadi sehari-hari ngobrol bahasa Inggris sama bahasa Arab. Bahasa Indonesia udah jelas bisa. Bahasa Indonesia, jadi dia bisa dua bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Tes Akmil, lulus dong. Karena dia punya nilai lebih. Di mana nilai lebihnya? Dia bisa speaking Inggris sama speaking Arabic. Nah, yang mau ke Akmil, kamu minimal, kalau bahasa Arab atau bahasa asing lain kamu belum bisa, minimal yang bahasa universal kita, yang global kita, yaitu bahasa Inggris, kamu bisa. Ya, PR, saya ngasih dari sekarang kalian PR harus bisa speaking English. Semuanya, bahkan kalau IPDN pun kalau kamu bisa ketika nanti interview, it will be a plus point buat kalian. Akan jadi plus sekali buat kalian. Bayangin dong kalian teh, saingan teh bukan satu kabupaten, provinsi yang IPDN mah, ya. Berapa banyak yang mau tes, kalau kamu nggak punya nilai lebih, nggak punya bakat yang bisa ditunjukkan, apa yang mau kamu tunjukkan? Bener nggak? SKD aja nggak cukup di gerbang. Memang SKD pertama ya, gerbang kamu yang utama. Tapi ketika nanti banyak dong seleksi yang lainnya gitu, ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan dan catatan buat kalian. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis tes TOEFL. Seperti yang tadi saya sampaikan, jenis tes TOEFL itu ada dua, ada yang resmi atau official dan ada yang prediction. Bedanya apa? Seperti yang teman-teman bisa lihat, satu, kalau yang official itu pastinya mahal. Ya, tesnya mahal, kalau gagal, ya uang nggak akan kembali. Udah, uangnya mau melayang. Gitu. Jadi, kalau kamu pengen yang resmi, mending persiapannya sebaik mungkin. Jangan asal-asalan, karena sayang uangnya. Gitu. Kalau yang prediction, kita sekarang, biasa rata-rata prediction itu 100.000 paling murah, sampai 250.000. Tapi yang kita akan tes sendiri, itu disclaimer saya nggak di sponsoran ya sama yang nanti kalian akan tes, enggak, itu dari lembaga PARE di Jawa Timur. Itu paling murah se-Indonesia yang saya dapat yang temukan yaitu 45.000 prediction. Dan bisa kapan aja ya kalau yang prediction. Kalau yang resmi itu kamu harus terjadwal kayak gitu. Oke. Itu bisa kalian lihat. Kemudian yang akan jadi catatan itu adalah sertifikatnya itu. Kalau yang prediction udah langsung kalian dapetin, udah bisa di-download PDF-nya. Kalau yang official itu biasanya nunggu 7-14 hari kerja baru di-print out yang officialnya. Tapi kalau unofficialnya mah sama, udah langsung keluar. Jadi kalian udah harus bakal tahu langsung skor kalian. Cuman kalau di TOEFL beda sama SKD. Kalau SKD kan kalian bisa lihat ya, kalian soal mana yang salah dan catatan kalian mana yang salahnya, mana yang harus diperbaiki, benar nggak? Kalau TOEFL nggak bisa. Kamu dapat segitu, kamu hanya bisa tahu nilai kamu doang. Kamu nggak akan tahu kamu salah yang mana atau soal yang mana, itu kamu nggak akan bisa tahu. Makanya kalau TOEFL itu memang harus persiapannya dengan sematang mungkin. Ada catatan kecil, kalau tahun lalu berdasarkan pengumuman masih PDN, TOEFL prediction bisa asalkan diterbitkan oleh lembaga resmi dan terpercaya. Jadi nanti di sertifikat prediction yang akan saya tunjukkan itu, nanti itu ada QR code. Jadi kamu bisa cek keabsahannya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi resmi dan terpercaya. Oke, next selanjutnya ke ketentuan tes TOEFL. Oh iya, jangan lupa juga teman-teman dicatat ya, dicatat atau bikin notes atau apapun itu buat kalian. Jadi ada bahan yang kalian bawa ke rumah dan kalian ingat gitu. Ya, jadi tidak hanya mendengarkan, tapi ini bisa jadi suatu hal yang bisa kalian bawa lagi untuk ke depannya. Selanjutnya ini adalah ketentuan tes TOEFL. Ada 3 section seperti yang tadi disampaikan.
Sectionnya ada listening, structure and written expression, reading comprehension. Number of questionnya itu 50, 40, 50, total 140, dan waktu totalnya 115 menit. Saya tanya, kalau SKD kalian ngerjain SKD berapa soal? 110. 110 waktunya dikasih berapa lama? Yakin? Ini biasa di ini nggak tahu? Biasa di apa namanya? Di website nggak tryoutnya? Yang biasa website apa? Ya, berapa waktunya pernah dilihat nggak makanya? 100 menit kan ya? Ini 115 menit, beda 15 menit. Tapi kalau 100 menit, yang tadinya SKD berapa soal? 110, berarti satu soal kalian harus mengerjakan kurang lebih 1 menitan. Tuple lebih cepat lagi. Tuple bayangkan, listening 50 soal. Kamu dikasih waktu cuma 35 menit. Satu soal, nggak 1 menit. Listening itu, ketika kamu beres ngedengerin audio, berapa lama waktu yang diberikan? Cuma 12 detik. 12 detik untuk kamu nganalisis barusan audionya apa ya. Saya harus pilih jawaban yang mana, itu selama 12 detik aja. Gitu. Terus yang structure and written expression, yang 25 menit, 40 soal grammar yang sulit tadi, yang susah tadi, selama 25 menit, 40 soal tuh kamu harus ngerjain. Jadi sekitar satu soal itu kamu harus selesai 30 sampai 40-50 detikan lah. Itu harus selesai, ya sekitar semenitan kurang lebih. Kalau reading 50 soal, 55 menit. Sekitar 1 menit 10 detikan satu soal itu. Tapi readingnya kan banyak. Gimana caranya untuk kamu ngerjain reading bisa cepat dan nilainya bisa maksimal? Nanti saya kasih. Di akhir ada strategi tuple, kemudian ada tips and trick, cara ngerjain tuple, dan berdasarkan my real experience. Apa yang saya terapkan dan bisa mendapatkan nilai seperti yang saya punya. Gitu. Karena saya jamin gini, ngajarin tuple itu mungkin sama tutor di sini belum diajarkan atau udah? Udah beberapa kali. Oke, tapi saya yakin kalau yang tuple itu, ngajarin tuple itu berdasarkan teori, itu sulit. Paham nggak? Ketika diajarkan teori aja, itu sulit. Kenapa? Karena kalau ngerjain soal, sama kayak kalian ngerjain SKD, ngerjain soal sama ngasih materi, itu beda. Kalau ngerjain soal, pemahaman yang kita punya, itu ditransfer ke kalian. Otomatis apa yang ada di otak saya ketika saya mengerjakan soal, itu tuh gimana caranya bisa ngetransfer ke kalian. Itu ketika ngerjain soal tuple ataupun SKD. Tapi kalau belajar mah beda lagi ceritanya ya. Oke, teman-teman lanjut. Silakan yang baru datang, masih banyak kursi sebelah sini yang kosong. Masih banyak yang kosong, bisa langsung ikut. Di depan juga ini kosong, silahkan. Kita lanjut. Oke, semuanya tetap fokus ke sini. Silakan tetap fokus ke depan. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada, oke, sini ada listening comprehension. Nah, lihat di sini, ini catatan yang penting buat kalian. Di listening comprehension itu 50 soal, durasi 35 menit. Bentuknya seperti apa? Ya, catat sama kalian, bentuknya di listening itu ada dialog dan monolog. Jadi di listening itu ada 3 sections. Section yang pertama, dialog. Dialog itu ngomong 2 orang di audionya itu. Ada speaker yang pertama, speaker yang kedua. Biasanya laki-laki sama perempuan. Yang section pertama, dialognya itu singkat. Misalkan saya ngobrol nih sama Teul. Speaker pertama, what are you going to do this afternoon? Misalkan. Kata Teul teh, oh I'm going to watch a movie. But in Garut misalkan. Nanti ada pertanyaan. What is the woman mean? Apa yang dimaksud sama si perempuan? Pasti yang ditanyakannya itu speaker yang kedua. Kalau speaker yang keduanya laki-laki, berarti what does the man means? Pasti kayak gitu. Satu sections 30 soal short dialog. Section yang kedua itu adalah dialog juga tapi long. Jadi dialognya itu panjang. Ngobrol nih, kita ngobrol panjang. Satu dialog yang long itu biasanya untuk 4 atau 5 soal. Section 2. Section 3 monolog. Monolognya seperti apa? Seperti di kelas nih. Teacher kalian atau tutor kalian lagi ngejelasin, ya, kan ngomong sendiri. Ngomong panjang. Di akhir baru ada 4 atau 5 pertanyaan terkait monolog itu. Jadi di listening mah kuncinya apa? Fokus. Kalau kamu hilang fokus ya, kalau sambil ngedengerin nih, nanti kanan pakai headset ya, ngedengerin.
Pikiran kalian tuh kemana? Aduh, di rumah belum ini lagi, aduh itu belum ini lagi. Pasti saya jamin itu hilang deh semua listening. Gak akan ada yang masuk ke kalian. Apalagi kalau bagian yang dialog panjang atau monolog yang panjang. Bagian awal aja kalian udah pikirannya kemana, udah itu tuh lupa semuanya sampai akhir. Listeningnya pasti kayak gitu. Jadi kalian harus fokus, literally bener-bener fokus. Section yang kedua ada structure. Let's say grammar lah ya. Grammar simpelnya apa? Ini isinya tentang grammar dan kemampuan mengidentifikasi kesalahan dalam kalimat bahasa Inggris. Kalau di structure nanti soalnya tuh kayak gini. Ini ada soal nih, soal terus ada yang kosong kan? Soal kosong, nanti ada opsi di bawahnya A, B, C, D. Mana yang tepat? Bisa kata kerjanya, bisa penghubungnya dan lain sebagainya. Itu structure. Kalau written expression nanti ada satu kalimat lengkap, ya. Di satu kalimat lengkap itu akan ada yang digaris bawahi 4. A, B, C, D. Dari kalimat tersebut mana yang salah? Nah, kalian tuh harus mengidentifikasi kesalahan dari si kalimat tersebut. Apakah itu sulit? Sulit. Karena ketika mengidentifikasi kesalahan, artinya kamu menerapkan semua pemahaman grammar kamu di situ. Kalau pemahaman grammarnya nggak ada, teorinya untuk itu, ya kamu nggak akan bisa mengidentifikasinya. Benar nggak? Kita praktek nanti ya. Saya ada beberapa soal bahasa Inggris juga yang TOEFL yang akan saya berikan ke kalian. Terakhir ada reading comprehension. Sorry itu salah, durasinya 55 menit bukan 50 menit. Ini berisi tentang pemahaman teks yang dilampirkan. Jumlah teksnya itu biasanya 5 atau 6. 50 soal nih. Satu teks biasanya untuk 9 atau 10 soal. Atau 11 soal. Jadi satu teks nih, berat satu teks untuk 9 soal atau 10 soal. Teks kedua sama sampai ke 5 atau ke 6. Jadi 50 soal itu biasanya ada 5 atau 6 teks. Kayak gitu. Selanjutnya, teman-teman. Nanti di akhir kalau ada pertanyaan boleh ya, dari catatan kalian. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat. Saya pengen berdiskusi dengan kalian. Jadi nggak cuma pertanyaan, sebanyak mungkin kalian boleh tanyakan ya. Next, di sini ada frequently asked questions. Di frequently asked question ini yang saya buat di tahun lalu. Di tahun lalu ketika ada TOEFL ini, banyak yang bertanya, yang kelas APRA 900 orang tadi yang saya ajari di webinar, kan yang udah tes TOEFL sedikit ya, rata-rata nggak tahu tuh. Bayangkan 900 orang ngejapri ke saya dong, nanya semuanya, Kak ini sertifikat ini bisa nggak? Kak ini saya tes di mana ya? Kak ini saya harus kayak gimana? Itu saya setiap malam ngebalasin chat terus gitu ya, anak-anak APRA semuanya yang memang belum TOEFL sama sekali karena panik gitu ya, mereka harus nyiapin, sementara tes semingguan lagi administrasi udah mau ditutup. Nggak seminggu deh waktu itu, sekitar 5 harian lagi udah mau ditutup. Panik tuh semuanya, gimana? Wah ngechat saya gitu semuanya. Makanya saya buat ini. Jadi ketika ada yang nanya, saya langsung kirimin foto ini. Nah, baca. Gitu, makanya saya buat ini. Pertama, pertanyaan yang mereka tanyakan adalah, ini prediction yang saya bisa dipakai nggak? Bisa. Prediction itu bisa dipakai. Yang tahun lalu ya, kita mengacu pada tahun lalu, kalau ketentuannya tidak berubah berarti bisa. Tapi kalau ketentuannya diubah, ya wassalam, berarti kalian harus mengikuti sama ketentuan yang selanjutnya. Ya. Selanjutnya, apakah ini bisa disubmit ke pendaftaran PDN? Bisa, asal lakukan validasi. Gini loh, kalian pernah nggak selama sekolah ataupun selama kalian persiapan, pernah lihat grup TOEFL atau seminar TOEFL gratis atau tes TOEFL gratis, bener nggak? Dan kalian syaratnya tuh harus follow, komen, terus share ke grup gitu ya. Atau kalian harus ngeklik link apa gitu ya. Ketika kalian klik link itu ternyata linknya phishing, dan data kamu keambil semua. Saya jamin tes TOEFL nggak ada yang gratis guys. Nggak ada yang gratis. Kenapa? Tes TOEFL itu mahal. Nyiapin websitenya, nyiapin platformnya, dapetin izinnya itu tuh mahal. Makanya nggak mungkin ada yang gratis. Kalau kamu nanti dapetin ada tulisan tes TOEFL gratis, jangan. Saya jamin itu pasti scam, ya, penipuan. Camkan itu pasti banget. Pertanyaan ketiga yaitu apakah pasti akan diterima oleh PDN? Ya belum tentu. Kalau yang tahun lalu mah karena saya belum bisa memastikan prediction bisa dipakai ya. Jadi yang paling aman apa? Yaitu TOEFL ITP yang official atau resmi. Asalkan nilai memadai pasti bisa dipakai. Jadi kalau yang resmi mah kamu mau dipakai kemanapun bisa, pasti diterima dimanapun gitu. Keluar negeri kuliah pun bisa dipakai. Oke, itu kita lanjut. Nah ini contoh sertifikat TOEFL atau IELTS. Buat teman-teman yang belum, karena kebanyakan belum buat TOEFL-nya, di sini saya tunjukkan untuk sertifikat TOEFL itu ada, ini yang resmi ya, ini yang official sebelah sini. Official itu ada 3 kategori, bronze, silver, gold.
Apa bedanya? Bedanya itu adalah skornya. Ini nggak kelihatan, tapi saya sampaikan nanti. Kalau yang bronze itu skornya di 475 ke atas. Kalau yang silver itu di 540 ke atas. Kalau yang gold di 620 ke atas. Baru dapetin sesuai kategorinya. Gitu. Kalau berarti kalau misalkan nilai saya 400 udah bisa dipakai di PDN, bisa berdasarkan aturan yang kemarin. Tapi apakah dapat sertifikat yang ITP yang resmi? Kalau resmi ya, enggak. Berarti nggak dapat kalau nilainya cuma 400. Minimal 450. Ini contoh sertifikat. Jadi kalau nanti kalian tes yang ITP resmi ya, kamu tuh akan dapat skor report, CIFR sama ini. Jadi ada 3, nggak cuma ini doang gitu. Jadi ini fungsinya apa? Jadi kamu bisa tahu listening kamu skalanya sampai mana, reading kamu skalanya sampai mana, grammar kamu skalanya sampai mana. Itu ini contoh yang unofficial dan ini contoh IELTS. Kalau kalian suatu saat pengen IELTS, teman-teman saya, senior-senior saya yang di PDN, yang sekarang di APRA Pusat sama di APRA Praya, sekarang lanjut S2. S2-nya itu si Kak Jody di New Zealand. Di New Zealand S2 pakai IELTS sertifikatnya, persyaratannya. Jadi ini tuh akan tetap kepake kalau kalian nanti lanjut kuliah. Gitu, sampai ke S3 juga. Ini first time saya TOEFL prediction. First time TOEFL prediction saya dapat di, ini kecil banget,